Mau nggak mau gue harus bahas lagi masalah kemarin ya teman-teman, tentang draft Perpres. Mau nggak mau kita bahas lagi gitu kan, karena ini menyangkut masa depan para kreator di Indonesia ya teman-teman, baik itu di YouTube, TikTok, Facebook maupun di digital semuanya ya, di media digital semuanya itu. Gue rasa sih semuanya para kreator harus bahas soal ini. Jadi kenapa gue buat ini lagi nih? Ya kalau kemarin gue ngejelasin tentang perinciannya mungkin juga nggak detail, dan gue juga akhirnya udah dapat kan, kemarin youtuber besar juga udah pada berkoar-koar, dan akhirnya informasi yang gue dapetin juga jadi lebih banyak. Dan gue juga udah sharing semua di komunitas kemarin, di tab komunitas. Kalau teman-teman nyimak kemarin udah dibahas lengkap banget sama yang namanya Detektif Aldo ya teman-teman. Nanti lihat aja di tab komunitas gua, itu udah dibahas secara lengkap, positif negatifnya semuanya, dan apa yang bakal terjadi kalau misalkan ini terlaksana kayak gitu untuk draft Perpres ini gitu. Dan ada sisi positif dan negatifnya tentunya ya. Ini bisa dengan apa ya, menurut gue kita tidak bisa setuju dengan hal ini, namun kalau misalkan ini direvisi kita juga bisa setuju dengan Dewan Pers ini gitu. Kenapa bisa begitu bang? Ya karena dampak negatifnya memang besar buat kita kreator, tapi kalau misalkan ini bisa direvisi tentunya ini bisa berdampak positif kayak gitu. Memang Dewan Pers ini kan memang maksudnya baik, tapi ya memang banyak banget pasal-pasal yang merugikan bagi kreator kayak gitu kan. Ya kalau misalkan teman-teman lihat yang kemarin gua share di tab komunitas mungkin akan udah paham banget sih gitu untuk pembahasan ini gitu ya. Jadi apa sih bang kerugiannya gitu ya? Jadi ini langsung aja ya, gue ke inti-intinya aja gitu, karena gue malas banget ini sebenarnya bikin dari kemarin tuh gue rada-rada memang emosi juga ya untuk masalah ini gitu, pengennya berkata kasar gitu kan. Ibarat kata apa ya, kalau misalkan ini terjadi gitu kan, gue bakal bikin gimmick kayak gini gitu kan, buat Dewan Pers gitu kan. Ibarat kata gitu kan, lu punya duit gitu kan, lu punya kuasa gitu kan, tapi buat gue enggak nyet gitu kan. Barangkali bisa gue juga menang walaupun gue nggak punya kuasa gitu kan, dalam hal pemikiran gitu. Hal pemikiran seperti apa gitu kan, hal pemikiran tentunya nih, kalau teman-teman harus ketahui ya, jadi para kreator itu sudah memberikan kepada negara itu sekitar 7 triliun per tahun gitu. Ini informasi yang penting banget ya, gue dapetin dari Detektif Aldo. 7 triliun dari kreator Indonesia ke pemerintah gitu kan, ke negara. Dan ini efeknya bakal buruk untuk negara kalau misalkan pajak tersebut disunat oleh Dewan Pers gitu kan. Artinya disunat kan, kalau kan kita sebenarnya sudah membayar pajak gitu dari ketetapan yang YouTube sudah buat, dan ini mau disunat lagi gitu kan oleh Dewan Pers. Artinya pendapatan negara pun akan berkurang. Berkurangnya gimana bang? Ya kan aturannya ini gini. Ini ya gua breakdown lagi ya. Jadi Dewan Pers ini kan membuat suatu aturan yang ibarat kata mengatur seluruhnya dunia digital, dan kita kalau misalkan tidak terverifikasi oleh Dewan Pers, otomatis yang diutamakan di dalam sebuah konten itu adalah yang diutamakan oleh Dewan Pers, dan kita sebagai YouTuber pemula semuanya akan tertutup oleh konten-konten mereka gitu kan. Jadi makanya gue berharap banget buat teman-teman bersuara untuk hal ini gitu, jangan sampai konten-konten kita akan tertutupi. Otomatis walaupun kita sudah dimonetisasi, nanti kita nggak akan mendapatkan AdSense karena kita nggak dapat view gitu dari boro-boro ada di home gitu kan, di home YouTube segala macam itu kita tertutup semuanya. Ya mungkin ini buat Dewan Pers bakal bermanfaat buat nantinya misalkan pilpres segala macam untuk biar nggak ada berita hoax, dan gue setuju memang soal itu gitu kan. Tapi kalau misalkan Dewan Pers sangat mengatur kita, dan untuk hal ini mempengaruhi pendapatan kita di AdSense karena view kita menjadi kecil dan kita nggak bisa disebar untuk video kita, itu akan membuat para kreator tutup atau gulung tikar, baik kreator kita yang kecil ini apalagi kreator yang besar juga. Jadi Detektif Aldo pun sudah bilang kalau dia
ya sudah bersiap untuk kalau misalkan ini terlaksana, dia yang ya ibarat kata sudah mau 1 juta subscriber, dia bilang ya mungkin susah untuk karyawan-karyawan dia sendiri, para editor segala macam untuk bayar popok segala macam, dan dia bakal gulung tikar untuk juga channel-channel dia yang lain juga bakal gulung tikar kalau misalkan ini terjadi kayak gitu. Kenapa konsepnya gitu, Bang? Oke, gue breakdown lagi gitu. Konsepnya begini. Kalau misalkan dia punya YouTube yang memang udah besar, terus gara-gara pemerintah ini YouTube dia jadi viewsnya kecil, karena viewsnya kecil, otomatis dia nggak dapat AdSense. Otomatis negara juga nggak dapat kan pendapatannya. Nah dari AdSense ini, kalau dia viewsnya kecil, otomatis endorse juga nggak mungkin datang ke dia, karena buat apa gitu, viewsnya kecil, mana mau orang bayar endorse ke dia, mana mau orang brand masuk ke dia gitu, kayak gitu kan. Itu breakdownnya ya, jadi biar teman-teman mudah mengerti gitu apa maksud gua. Jadi ini apa ya, jadi yang Detektif Aldo ini kontennya ya, ini gue langsung bahas juga tentang dia sangat terkena dampak kalau menurut gue, kalau misalkan dia ini sampai jalan. Apa dampaknya? Jadi dia tuh kan membawakan suatu berita eksklusif kalau menurut gue ya, jadi tentang juga di luar negeri maupun di dalam negeri. Jadi dia ibarat kata membawakan suatu kasus lah, kejadian lah atau apalah kayak gitu kan, suatu hal yang menarik banget untuk diperbincangkan. Bahkan dia juga pernah diundang sama Deddy Corbuzier untuk podcast gitu kan. Jadi memang berita-berita dia yang menarik gitu yang dia bawain. Dan kalau misalkan dia bilang, kalau gua kata dia ngambil gambar aja misalnya dari luar negeri, masa gua harus nelpon orangnya? Kan nggak mungkin kan gitu. Kayak untuk sekedar mengambil 2 foto footage kayak gitu, gua harus izin segala macam, ya gua bakal mati channel gua, dibilang kan kayak gitu. Ya kayak gitu contohnya buat teman-teman nih, misalkan sama kayak misal Mas Kepo segala macam, dan itu ngambil. Dan menurut gua jadi misalkan nih, gue tadi salut ya sama Mama A di kontennya. Buat teman-teman kreator memang harusnya lakuin hal itu. Jadi minimal adalah penolakan untuk hal tersebut. Dan sebenarnya kalau lebih luas lagi kita bicarain hal ini sebenarnya bisa juga diterima asalkan dilakukan revisi. Jadi di DKID ini nggak hanya gue, juga beberapa ya. Jadi gue lupa kemarin di komputer apa gitu ya, pertama kali gue mengetahui hal ini. Terus gue lihat lagi di DKID, dan di DKID ini kan ya menurut gue ya, kalau misalkan pengen membuat aturan ini memang harusnya didiskusikan dulu oleh para kreator gitu kan. Harusnya kreator ini ikut campur tangan mengenai peraturan, dan menurut gue itu mungkin nggak ngepek ya, tapi memang DKID ini bilang gitu kalau bahwasanya temennya kreator juga diundang ke istana untuk ngobrolin hal ini. Artinya ini memang sudah diobrolin juga sama kreator gitu. Tapi gitu kan, ya putusannya kayak gitu kan, aturan yang dibuat memberatkan, percuma gitu kan. Jadinya harusnya kita nih para kreator pemula semuanya ini, makanya lewat konten ini gue bikin lagi untuk mengajak teman-teman semua bersuara gitu loh. Jangan cuma tahu ya pasrah dan udah gitu aja. Ini buat masa depan kita di YouTube gitu, ibarat kata kayak gitu kan. Bukan hanya di YouTube ya, ini di digital semuanya harusnya juga mulai gitu. Karena baik pun di TikTok misalkan lu ibarat kata jualan buat konten segala macam gitu, tapi lu nggak ada di FYP, udah sulit gitu kan. Artinya ya sama, lu bakal gulung tikar ya di usaha lu, ibarat kata gitu. Lu udah nggak lagi dapetin yang namanya views gitu. Lu nggak dapetin namanya views, lu nggak dapetin namanya endorse. Nggak dapet endorse ya udah mati, mendingan lu tutup lu. Kalau kata Detektif Aldo, ya udah gue buat ini lagi, lamaran kerja lagi, gue mending udah ngelamar jadi berhenti YouTube gitu kan. Ibarat kata itu matiin kreator. Dan gue juga secara berpikir jernihnya, Dewan Pers ini bisa kita terima gitu, asalkan ya jangan mengambil keuntungan lah dari kreator. Berkata kalau kata DKID, kalian bolehlah menghubungi YouTube segala macam untuk menerapkan aturan, tapi jangan menyentuh kreator. Ibarat kata bener banget tentunya. Di satu titik dia setuju kalau misalkan mengenai aturan, tapi di satu titik tentunya kita tidak setuju kalau kita diusik lah mengenai konten kita. Mengapa DKID bilang gitu? Kalau DKID gue jelasin ya teman-teman, DKID itu kontennya itu mengenai seperti gadgetin gitu. Ini juga gadgetin bakal kena ya. Karena apa? Karena review itu harus jujur. Sedangkan kalau misalkan dia nggak jujur, dia nggak dipercaya sama masyarakat. Kenapa harus jujur? Karena
dia otomatis boleh dong secara bebas menjelek-jelekan brand kalau misalkan emang itu jelek gitu. Nggak mungkin dia nggak jujur. Kalau misalkan itu nggak boleh di kayak gitu, misalkan ya di take down karena dia mengomong buruk tentang suatu brand, otomatis kan ibarat kata dia ini dong nggak bebas, dia nggak dapat lagi kepercayaan masyarakat, otomatis juga kontennya bakal mati. Jadi keunggulan kayak Gadgetin, DKID itu memang dia review secara jujur. Plus minusnya kalau misalkan itu dilarang gitu kan, dia nggak berbebas dalam berkonten, dia tuh ngerasa terkekang gitu kan. Artinya YouTube dia udah pasti mati karena kayak Gadgetin segala macam itu dia nggak mau gitu kalau misalkan itu brand harus bagus-bagusin, dia nggak mau. Kalau perlu dia beli itu apa namanya handphone segala macam walaupun mahal dibeli. Kenapa? Ya itu kekuatan dia di situ, kepercayaan masyarakat gitu akan omongan dia. Plus minusnya kalau lu mau lu beli ini kelebihannya, kalau lu nggak mau nih kelemahannya dan kelebihannya udah dibilang gitu loh. Ya dia bisa ngerekomendasi lu mau beli atau enggak, ibarat kata kayak gitu. Itu kan dia kepercayaan masyarakat di situ, dia besar karena hal itu. Kalau misalnya itu dihancurin karena aturan ini gitu kan, dari draft Perpres ini hancur, dia pasti hancur kayak gitu. Makanya gue juga berpikir ya, gue dari kemarin tuh berpikir, oh iya bener juga setelah gue berpikir tentang Detektif Aldo dan gue juga berpikir tentang DKID, ya dia juga pasti kita sama lah berpikir kalau misalkan setuju nih kalau dia berita hoax segala nggak ada jadi tersaring, oke lah gitu kan. Tapi kalau misalkan menyentuh kreator jangan gitu kan. Dan gue juga berpikir kalau misalkan dari Dewan Pers ini kan Dewan Pers ini, jadi gini basicnya ya teman-teman, Dewan Pers ini kan memang suatu perusahaan besar, jadi apa namanya media besar, dan di latar belakangnya dari Detektif Aldo juga udah jelasin di latar belakang di draft itu dia udah jelasin bahwasannya dia tuh udah mengaku kalah oleh dunia digital gitu loh. Makanya dia berusaha untuk menggapai pemerintah untuk ibarat kata men-take down atau kayak meratakan semua para kreator di kaki dia, ibarat kata kayak gitu, dengan cara instan kayak gitu. Jadi kayak gitu yang dia lakuin gitu. Itu yang Detektif Aldo bilang, ya itu gue setuju banget. Emang dia sudah mengakui kekalahan oleh dunia digital dan akhirnya memanfaatkan pemerintah untuk ibarat kata meratakan kita semua para konten kreator, ibarat kata kayak gitu, agar bisa tunduk di bawah kekuasaan dia gitu kan. Makanya gue bilang yang tadi, kalau misalkan gue pakai gimmick gitu kan, lu punya kekuatan, lu punya duit, lu punya kuasa, tapi menurut gue enggak gitu kan. Bisa jadi gue menang juga gitu kan, walaupun gue nggak punya kekuasaan, ibarat kata soal pemikiran tadi. Karena apa? Yang tadi gue bilang, ibarat kata nih Dewan Pers menggencet kita sebagai kreator. Dengan kayak gitu penghasilan kita bakal hancur gitu kan, dan itu justru akan berdampak negatif untuk negara, karena pendapatan negara juga malah bakal hancur, bukannya malah bagus. Yang tadinya mungkin 7 triliun per tahun bakal lebih rendah. Karena apa? Karena ibarat kata disunat sama Dewan Pers kayak gitu kan. Jadi teman-teman ya cukup ngerti lah dari pembahasan gue ini ya. Jadi sebenarnya itu bisa setujuin, bisa juga dijalanin, asalkan direvisi lah pasal-pasalnya kayak gitu. Andaikan pun harus jalan kayak gitu loh. Seperti itu, jangan memberatkan untuk para konten kreator, dan juga janganlah menyunat perpajakan yang dimana kita tuh udah bayar pajak gitu loh ke pemerintah sebenarnya kayak gitu. Kayak gitu, kalaupun Dewan Pers mau dapat penghasilan dari hal ini, ya ambil dari pemerintah, karena kita sudah bayar pajak dari pemerintah. Karena dia kan ini minta bantuan dari pemerintah, ya otomatis ini kan kerjaan dia sebenarnya dari pemerintah, bukannya bersangkutan dengan konten kreator. Kalau dampak paling jeleknya, ya gue berpikir buat dampak paling jeleknya adalah ya seperti di Australia itu kan mengatur ya kayak gitu, dan Google juga berhak untuk mencabut gitu loh. Misalkan Google mencabut, nggak mau lagi ada di Indonesia atau YouTube gitu kan, nggak ada keuntungannya juga. Masa dia punya media YouTube yang besar mau didudukin gitu aja sama media pers kayak gitu kan, sama Dewan Pers.
Sedangkan dia sudah memiliki algoritmanya sendiri, aturan sendiri gitu kan, dan sudah mengatur dengan baik gitu. Kalau misalkan pemerintah mau ngatur, pemerintah tinggal ngomong sama YouTube secara langsung kayak gitu kan. Dia mau punya aturan gini-gini, dan yang menjalankan tinggal YouTube itu sendiri kayak gitu kan. Karena dia juga udah punya aturan sendiri, dan dia juga tidak menutup ya untuk pemerintah mau mengatur gitu loh. Kalau selama itu tidak mengganggu, otomatis YouTube juga kan punya kebijakan sendiri kayak gitu. Menurut gue ini sudah sangat jelas. Jadi gue buat konten ini juga untuk menggugah teman-teman untuk melakukan penolakan akan draft Perpres ini gitu. Dan kalau misalkan harus pun disetujui, itu harus direvisi. Kayak gitu aja sih untuk video gue kali ini. Ini bagian dari keresahan konten kreator semuanya, dan gue harap kayak misalkan buat teman-teman semua yang merasa teman-teman kreator, merasa teman-teman membuat YouTube, terserah teman-teman mau berkontribusi atau enggak sebagai kreator untuk menolak hal ini gitu. Yang jelas hal ini menyangkut masa depan para kreator semua gitu ya. Sekedar kalau teman-teman bikin konten kayak Mama A masak-masak atau gimana tadi, dan akhirnya juga menyinggung hal ini kayak gitu. Jadi, dan juga dibuat judul seperti itu dan bagus gitu. Dan tadi gue juga udah minta sama Mbak Novia, dan semoga juga nanti Teh Ica, apalagi Mas Kepo yang sangat sangat kena banget kalau masalah ini memang bakal terwujud gitu kan. Itu sangat kena sindiran banget harusnya. Buat dari tutor, buat Mr. Ndut, dan buat teman-teman lainnya, semoga sedikitlah membahas hal ini sebagai tanda sebagai tanda teman-teman memang adalah seorang kreator gitu. Oke, segitu ya video dari gua. Semoga video ini bermanfaat. Yang teman-teman yang tadinya mungkin nggak tahu jadi sedikit lebih tahu, dan gue juga mungkin banyak nggak taunya, dan gue juga masih nyari informasi. Dan gue harap sih gue nggak bahas ini lagi, semoga ya gitu kan. Dan semoga seperti doa kita bersama, semoga draft Perpres ini nggak disetujui ya dari Dewan Pers ini ke Pak Jokowi ya. Oke, segitu ya video dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, teman-teman.